Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan pembacaan kita terhadap matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dan sampailah kita pada malam hari ini pada matan yang ke-38 yang berbunyi wa huwa muta'alin anil adadadi wal andadi. Wa huwa muta'alin anil adadadi wal andadi. Beliau Imam At-Tahawi menuliskan bahwa dia maha tinggi dari lawan-lawannya dan tandingan-tandingannya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah maha tinggi dari semua lawan-lawan dan tandingannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, matan ini menjelaskan kepada kita tentang betapa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Muta'alin bermakna maha tinggi dengan zat, kuasa, dan penundukannya atas lawan-lawannya dan sekutu-sekutunya. Sekutu-sekutunya Subhanahu wa Ta'ala adalah yang semisal atau serupa dan sebanding yang dianggap oleh makhluknya Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang dapat sebanding dengannya Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang serupa dengannya Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk di atas permukaan bumi ini, bahkan di alam ini, yang dapat menyerupai dan semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan yang maha tinggi. Dan
ini termasuk ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan penundukannya kepada makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang maha tinggi di atas segala makhluknya dan di atas segala ciptaannya. Muta'alin. Sedangkan al-adadadu atau lawan-lawannya adalah mereka yang menentangnya Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ini harus dipahami dengan sebaik-baik pemahaman bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak satu pun dari makhluknya yang dapat melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka seseorang atau sesuatu apapun tidak mungkin bisa menentang dan menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan sesuatu kepada ciptaannya, kepada hambanya, kepada makhluknya, maka tak seorang pun yang sanggup untuk mencegahnya. Begitu juga sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menolak sesuatu dari seseorang, untuk menolak sesuatu dari makhluknya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan sesuatu itu kepada makhluknya yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya untuk orang tersebut atau orang tertentu atau orang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa sungguh apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Wa huwa al-aziz al-hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cegah. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat menolak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Karena itu berbeda dengan makhluk yang disaingi oleh sebagian makhluk yang lainnya dan menentangnya dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Ada seorang yang memberikan perintah, namun yang lain bisa melawan perintah itu. Dan mungkin saja yang memberi perintah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang melawan orang yang diberikan perintah itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak seperti itu. Jika ada yang berani dan mau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sungguh akan berikan ganjaran kepada siapa yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk memiliki
keterbatasan seperti makhluk-makhluk yang lainnya, karena mereka makhluk itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa huwa muta'alin anil adadadi wal andadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi dari lawan-lawannya dan tandingan-tandingannya. Kemudian matan yang ke-29, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala menuliskan bahwa la radda liqada'ihi wala mu'akkiba lihukmihi wala ghaliba al-amri. La radda liqada'ihi wala muta'akkiba lihukmihi wala ghaliba al-amri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak ada yang dapat menentang ketentuannya, tidak ada yang dapat menolak hukumnya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan matan ini, tidak ada yang dapat menentang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dapat menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wala ghaliba al-amri, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Ya, mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan atau hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya. Ya, wa huwa sari'ul hisab, dan ya, dialah yang maha cepat hisabnya subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Ar-Ra'd. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu perkara, maka tak seorang pun yang bisa membatalkannya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu perkara, maka tak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Karena itu berbeda dengan makhluk yang kadang-kadang dihalang-halangi dan dibatalkan, ya, terlaksananya ketetapan hukumnya. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia tentunya. Maka pada manusia, ya, selalu saja ada yang menentang dan bahkan membatalkan keputusan-keputusannya atau kehendak-kehendaknya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah, ya, tidak ada yang bisa membatalkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, maka tak seorang pun yang dapat mengalahkan ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu. Apabila Allah menghendaki sesuatu pada makhluknya, pada ciptaannya, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan ini bisa kita lihat dalam fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alam yang terjadi pada alam ini, maupun fenomena yang terjadi pada manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mencabut nyawa seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menunda-nundanya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan ujian bencana bagi hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa membatalkan bencana itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba al-amr. Kata beliau rahimahullah ta'ala At-Tahawi, tidak ada yang dapat menentang ketentuannya, tidak ada yang dapat menolak hukumnya subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang dapat
mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wajib untuk dilaksanakan oleh semua makhluknya. Wajib dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka padanya akan diberikan ganjaran. Padanya akan diberikan balasan terhadap tidak taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itulah yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, matan yang ke-38 dan matan yang ke-39 dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, dan sedikit penjelasannya. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bisa memberi manfaat yang besar dan dapat dijadikan sebagai rujukan tauhid dalam kehidupan keberagamaan kita, dan semakin meningkatkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.